semangat dalam mengikuti pembelajaran pada Zoom hari ini. Saya doakan yang kemarin ada beberapa yang izin sakit, semoga segera sembuh ya, dan bisa berjumpa lagi besok hari Kamis di sekolahan. Jangan lupa untuk besok Kamis ada siar puasa sunnah ya. Oke, sekali lagi sebelum memulai Zoom, Bu Sari ingatkan peraturan kita, tata tertib kita saat Zoom, yaitu tidak ngechat ya yang tidak berhubungan dengan pembelajaran kita kali ini ya. Jadi kalau mau chat dengan temannya bisa japri atau DM saja. Oke. Untuk Zoom kita gunakan semaksimal mungkin untuk pembelajaran pada hari ini. Oke. Nah, mungkin sedikit mengulang, kita sudah masuk ke proyek yang baru ya. Insya Allah proyek kita apa namanya kemarin? Mungkin sudah sedikit beri penjelasan kemarin waktu di kelas ya. Ada yang masih ingat proyek kita apa? Oktober sampai November ini apa? Siapa ini? Wah iya. Gerakan hemat listrik ya, oke. Hampir sama dengan yang kelas 4 kalian dulu ya. Kelas 4 atau kelas 3 ya. Itu, tapi mungkin secara proyeknya berbeda, hanya temanya saja mungkin yang hampir sama yaitu hemat listrik. Oke. Jadi untuk proyek kita gerakan hemat listrik, nanti kalian akan membuat stiker ya untuk dibagikan ke tokoh masyarakat di sekitar kalian, bisa ketua RT, bisa ketua RW, Pak Lurah. Nah, mungkin ada yang punya tetangga Pak Lurah atau ke ketua takmir ya di masjidnya masing-masing kayak gitu. Nah, nanti stikernya merupakan desain dari kalian ya. Jadi nanti kalian yang membuat desainnya, yang membuat kata-katanya, insya Allah nanti akan dicetak bersama-sama oleh pihak sekolah itu ya. Tuh, terus untuk siarnya, proyek kita untuk gerakan hemat listrik yang insya Allah akan dilakukan bulan apa ini berarti Oktober November. Siarnya ada 2 ya, yang kemarin sudah disampaikan di YouTube itu ya oleh Pak Arifin. 1 siarnya adalah hemat listriknya. Kalau tidur mungkin yang masih biasa menyalakan lampu, nah, tidur kan matanya merem ya, kan sebenarnya listriknya dimatikan kan juga nggak apa-apa gitu ya, itu kan hemat listrik dan sesuai juga dengan sunnah Rasulullah ya. Sunnah Rasulullah itu menyatakan bahwa kalau tidur itu lebih baik lampunya dimatikan ya, dan ada penelitian yang menyatakan bahwa kalau tidur dengan posisi lampu dimatikan itu lebih baik untuk kesehatan kita. Nah, itu contohnya. Lalu kalau mau bepergian, kamarnya dimatikan, lampunya, lampu kamar dimatikan, karena kan tidak ada orangnya. Gitu. Atau kalau siang hari lampunya juga dimatikan di ruang tamu sebagai bentuk dari gerakan hemat listrik. Itu siar yang pertama ya. Jadi siar untuk proyek kita adalah hemat listrik. Lalu yang kedua, menabung. Nah, menabung ya diusahakan bisa setiap hari. Ya, tapi besarannya silahkan sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Itu ya. Oke. Nanti di awal Desember setelah UP nanti disampaikan ke walasnya masing-masing berapa dudah celengan, dudah tabungan, berapa hasil tabungan yang bisa kalian kumpulkan selama 2 bulan itu ya, di bulan Oktober dan November. Nah, mungkin itu sedikit mengulang tentang proyek kita. Nah, lalu disiapkan buku modulnya. Diambil, ini modul kita yang baru. Wah, ada gambarnya Mas siapa ya ini ya? Mas, siapa ya yang harum main itu siapa? Oke, kemarin kita sudah membahas yang ini ya. Oke. Menurutmu untuk apa Allah menciptakan alam ini? Nah, ini di tahap proyek kita yang mengagumi ya.
Mungkin ada yang mencoba membantu Bu Sari menjawab. Untuk apa Allah menciptakan alam ini? Untuk beribadah manusia. Untuk dikelola manusia. Wah, sip ya, betul. Untuk dikelola semata-mata untuk kebutuhan manusia. Mas siapa ya itu tadi ya? Wah. Ilil. Fa'il. Oh, Fail. Ya, terima kasih Mas Fail. Oke. Ya. Untuk yang belum mengerjakan tugasnya yang ini masih ditunggu ya. Mungkin ada yang kelewat, lupa belum mengerjakan. Silahkan bisa dikerjakan, dikirimkan ke wali kelasnya masing-masing. Oke, sebenarnya jawaban dari ini itu tuh ada di sebaliknya. Sini ya. Tuh. Ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 29. Ya. Ini ya, ini kan disampaikan di sini bahwa dialah yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Oke. Jadi sebenarnya kenapa Allah menciptakan alam semesta ini? Ya sebenarnya Allah itu menciptakan alam beserta isinya itu agar dikelola, dimanfaatkan. Untuk siapa? Untuk kebutuhan manusia gitu ya. Jadi semuanya itu sebenarnya diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya, nah kemarin ya, mungkin sudah sedikit dijelaskan, tapi direview ulang ya. Misalnya pohon-pohon yang tinggi itu ya, pohon jati, pohon pinus, yang di sekitar sekolah kita itu ya. Kenapa Allah menciptakan pohon-pohon itu? Ada yang tahu? Pohon diciptakan untuk apa? Yang untuk kebutuhan manusia salah satunya? Oksigen. Oksigen. Betul, penghasil oksigen. Ramai oksigen tok, Mas. Penghasil oksigen. Ini suaranya siapa ya iki ya? Novel. Ilham. Mas, oh Ilham. Ya berarti mendengarkan ya kemarin ya Mas Ilham. Sip. Depan sendiri mendengarkan ya. Oke, pohon-pohon itu diciptakan Allah untuk sebagai penghasil oksigen salah satunya. Oksigen itu akhirnya apa? Dihirup oleh manusia gitu ya. Belum lagi ya nanti batangnya apa? Batangnya itu ya pohon itu digunakan untuk, kalau yang jati itu bisa digunakan untuk bangunan rumah gitu ya. Rumahnya buat siapa? Buat manusia juga gitu ya. Itu contohnya. Lalu tanaman itu tanaman yang besar, Bu. Kok tanaman yang kecil fungsinya untuk apa? Ya sama, ya bayam misalnya kita sayur gitu ya, wortel, kita sayur dan sebagainya itu ya. Banyak tanaman-tanaman kecil yang bisa kita olah menjadi masakan. Lalu kalau kemarin Bu Sari contohkan itu pohon. Sekarang yang binatang. Nah, binatang kalian tahu ya. Misalnya apa? Ikan. Ikan juga bisa kalian. Nah, lele. Lele bisa digoreng ya. Ini apa? Dimakan untuk lauk ya, yang sangat bergizi gitu, untuk bagus untuk kesehatan. Lalu yang sapi, Bu. Sapi itu juga bisa untuk membantu. Sapi, kerbau itu bisa untuk membantu pekerjaan manusia untuk membajak sawah. Lagi-lagi untuk kebutuhan manusia. Belum kalau disembelih ya dagingnya, wah bisa kita makan. Jadi menu yang bergizi juga. Bu, kerbau bisa apa Bu dimakan? Bisa ya, daerah Bali, Nusa Tenggara sana itu kerbau itu dimakan gitu ya. Bisa ya. Cuma kalau di daerah Jawa, Pulau Jawa mungkin jarang ya makan kerbau gitu, daging kerbau. Makanya kambing, sapi seperti itu. Lalu apalagi contoh yang Allah ciptakan untuk kita? Gunung. Nah, betul lah. Sip ini. Saya jawab berarti kemarin mendengarkan ya. Gunung itu diciptakan untuk apa coba? Di Al-Qur'an bisa kalian buka di Quran surat At-Takwir, Quran surat Al-Infitor. Allah menciptakan gunung itu salah satunya ya, hanya salah satunya. Kegunaan yang lainnya masih banyak. Yaitu apa? Sebagai pasak dari bumi gitu ya. Jadi
pasak itu apa, Bung? Gitu ya, kalau nggak ada yang pasak itu apa, Ibu? Pasak itu kayak penyangganya bumi gitu ya. Jadi disampaikan di Al-Qur'an itu bahwa gunung itu sebagai pasaknya bumi. Kalau tidak ada gunung, apa yang terjadi? Di bawah itu kalian tahu ya, di bawah tanah itu ada tanah, ada magma ya, bermacam-macam di situ. Nah, kalau nggak ada gunung sebagai pasaknya bumi, nah itu magma lalu batuan yang ada di dalam bumi itu akan menyembur keluar semuanya. Kita bisa nggak akhirnya hidup di bumi ini? Nggak bisa gitu ya. Lalu Allah akhirnya itu tadi membuat gunung yang banyak sekali ya di seluruh dunia ini ya, gunung itu sebagai pasaknya bumi gitu ya, sebagai penyangganya bumi. Agar apa? Agar yang di dalam tanah, yang di inti, di lapisan bawah tanah itu tidak keluar gitu ya, sehingga kita bisa hidup dengan nyaman gitu ya di atas bumi ini. Nah itu ya, itu salah satunya fungsi diciptakannya gunung oleh Allah. Itu hanya salah satunya saja. Kalau kegunaan yang lainnya masih banyak. Seperti kalian tahu gunung itu apa di sana? Di pegunungan itu banyak yang namanya sumber mata air ya. Tuh, sumber mata air yang sangat segar ya. Akhirnya di beberapa pabrik itu dikelola sehingga dimanfaatkan menjadi apa? Air mineral. Le minerale. Bu Sari kok malah ya promosi ya. Itu kan diambilnya dari mata air di pegunungan ya gitu. Jadi memang airnya itu memang sangat sehat, masih jernih, tidak ada kotoran atau limbahnya gitu ya. Itu contoh bagaimana akhirnya Allah itu menciptakan semuanya itu sebenarnya agar dikelola sebaik-baiknya oleh manusia, dan untuk siapa? Untuk kebutuhan manusia sebenarnya itu ya. Itu. Lalu yang kemarin sudah dikerjakan di sekolahan ya, yang sudah bareng-bareng ini ya. Kemarin sudah baca, mungkin yang tidak sempat ke sekolah sudah tilawah bareng dengan keluarganya ya. Bagaimana akhirnya hikmahnya atau tadabbur dari surat ini apa berarti? Yang pertama, apa? Tadabbur atau hikmah dari Quran Al-Baqarah ayat berapa ini? 29. Ada dua setidaknya. Satu apa? Halo? Nggak tahu. Nggak tahu. Oh, saya bilang nggak tahu ini, nggak dengerin ini. Kemarin sudah ditulis loh, sudah disampaikan. Jadi hikmah yang bisa kita ambil atau tadabbur dari ayat Al-Baqarah ayat 29. Wah, ini besok dikeluarkan saja ini, bagus ini di PAT dikeluarkan saja ini. Ya, biar pada mendengarkan, memperhatikan ya. Jadi hikmahnya dari ayat ini yaitu bagaimana Allah itu menciptakan alam dan seisinya itu sebenarnya agar dikelola sebaik mungkin oleh manusia untuk kebutuhan manusia itu ya. Itu yang pertama. Lalu bagaimana akhirnya hikmah yang kedua, semua penciptaan Allah itu adalah sempurna. Ya ini ya, disampaikan bahwa ini lalu dia menyempurnakan menjadi 7 langit gitu ya. Allah itu tidak hanya menciptakan buminya saja, tapi juga langit. Langitnya saja berlapis-lapis ya, ada 7 lapis langit ya. Jadi kalau mungkin kalian pernah dengar peribahasa di atas langit masih ada langit. Nah, itu benar karena memang langit itu Allah ciptakan berlapis-lapis seperti itu. Jadi bahwa semua ciptaan Allah itu adalah sempurna gitu ya. Yang akhirnya menjadikan ciptaan Allah rusak atau tidak sempurna itu sebenarnya karena ulah manusia sendiri seperti itu. Itu ya, itu sedikit tadabbur atau hikmah dari Quran surat Al-Baqarah ayat 29. Lalu di bawahnya ada gambar ini ya. Ini ada gambar kebakaran hutan, ada gambar banjir. Nah, itu ini juga bagaimana dua-duanya ini merupakan bencana yang diakibatkan oleh ulah manusia juga gitu ya. Sudah alam diciptakan dengan sangat luar biasa ya oleh Allah seperti itu. Tapi ternyata malah disalahgunakan oleh
oleh manusia, malah dirusak kayak gitu ya. Ada yang dibakar, membuang sampah sembarangan sehingga apa, saluran airnya tersumbat. Kalau hujan deras seperti yang musim-musim sekarang ini menjadi banjir gitu ya. Bagaimana akhirnya manusia itu ternyata apa? Tidak bersyukur ini ya, yang di sini ini bisa ini kalian kemarin ya sudah kalian kerjakan. Bagaimana manusia itu sangat-sangat tidak bersyukur. Sudah Allah beri bumi yang sangat indah, yang sangat baik, bisa dikelola untuk kebutuhan manusia, tapi ternyata dirawat saja tidak, malah dirusak kayak gitu ya. Nah, naudzubillah min dzalik. Nah, ternyata ini ya di halaman 3-nya itu di Quran surat Ar-Rum ayat 41. Dan ternyata kerusakan alam karena ulah manusia ini tidak hanya sekarang, dari zaman dahulu itu ternyata juga sudah terjadi. Ini ya di Quran surat Ar-Rum ayat 41 di halaman 3 kalian bisa lihat itu, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar gitu ya. Jadi memang ini juga sudah diprediksi ternyata oleh Allah ya, bahwa Allah itu jadi tidak hanya umat sekarang aja, umat dari zaman dahulu, dari nabi-nabi yang terdahulu itu ternyata juga sama gitu ya. Ternyata sama-sama tidak bersyukur, malah ini ya ada kerusakan di darat dan di laut karena ulah manusia. Jadi memang dari zaman dulu, nggak cuma sekarang ya ternyata ya, tetapi dari zaman dahulu ternyata memang sudah ada umat manusia yang menciptakan kerusakan, nggak cuma di darat tapi juga di laut gitu ya. Di udara kok nggak ada, Bu? Apa? Di udara kok nggak ada? Di darat. Di udara itu kebakaran hutan itu kan di darat itu, ya enggak? Kebakaran hutan. Gimana, Mas? Di udara kok nggak ada? Oh, di udara. Ya contohnya apa coba? Yang terjadi di udara itu misalnya ya, mungkin maksudnya kayak gini ya, kayak menipisnya lapisan ozon itu ya mungkin ya maksudmu. Jadi udaranya panas, Bu. Tapi ingat bahwa lapisan ozon yang menipis sehingga menyebabkan udaranya sangat panas, itu kerusakannya berawalnya dari mana, Mas? Dari darat itu. Apa? Efek rumah kaca. Nah, itu loh. Efek rumah kaca yang akhirnya membuat lapisan itu panas, akhirnya radiasi sama menyebabkan lapisan ozonnya menjadi menipis. Jadi lapisan ozonnya bolong-bolong gitu ya. Itu dampaknya di udara, tapi yang melakukan kerusakan di mana? Itu kerusakannya di darat itu. Pada membuat rumah apa itu? Efek rumah kaca itu ya. Nah, itu salah satu kebakaran. Kalau kebakaran itu tidak membuat lapisan ozonnya bolong-bolong sih tidak ya. Tapi itu juga contoh kebakaran hutan itu kerusakan yang ada di darat gitu ya. Ini tadi contoh kan tadi ada yang tanya tadi Mas siapa ya? Kok di udara nggak ada? Udara itu ya karena nang udara kira ana uang Mas itu. Manusianya itu kan adanya di darat dan di lautan gitu ya. Kok di lautan contohnya apa? Pengoboran minyak itu ya. Nah, kadang itu ada pabrik-pabrik yang mengubur minyak itu tidak sesuai dengan SOP atau AMDAL yang disepakati oleh pemerintah. Sehingga apa? Bekas untuk menyaring minyaknya itu biasanya cuma dilepas di laut saja. Itu ada beberapa yang seperti itu. Akhirnya apa? Mencemari laut. Nah, itu ya. Itu juga kerusakannya ada terjadi di laut gitu ya. Kalau di udara tidak ada ya salah satunya itu tadi karena manusia adanya di darat dan di laut ya. Kalau ada di udara sebagai contohnya tadi ya, udaranya menjadi semakin panas, lapisan ozonnya menipis itu karena kerusakannya terjadinya di darat tapi berefeknya itu
di udara dengan contohnya itu tadi. Udaranya menjadi semakin panas. Iya. Kalau dulu tuh kalau Januari sampai Juni itu pasti udaranya musim kemarau. Kak sekarang kan enggak. Ayo mau hujannya kapan-kapan juga bisa gitu ya. Atau malah sebaliknya kalau mungkin 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu kalau bulan berember gitu ya, yang diakhiri dengan berember kayak gitu, dari mulai Agustus, September sampai Desember itu pasti musim penghujan ya kayak itu di Indonesia ya, kita membicarakannya di Indonesia. Tapi sekarang tidak bisa seperti itu. Karena apa? Yaitu tadi sudah ada perubahan iklim itu ya. Salah satunya karena tadi pencemaran udara. Pencemaran udara, tetapi yang melakukan kerusakannya itu manusia-manusia yang ada di darat gitu ya. Contohnya itu tadi efek dari rumah kaca. Nah, itu ya. Karena ternyata di Al-Qur'an juga sudah disebutkan ya di Quran surat Ar-Rum ayat 41 bahwa ya manusialah yang sebenarnya yang merusak dari ciptaan Allah itu, melakukan kerusakan di darat dan di laut. Nah, dan ternyata ada apa? Ini ada peringatan dari Allah ini tadi ya. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka gitu ya. Dan kita merasakan nggak dari perbuatan orang-orang yang merusak itu? Iya gitu ya. Ya salah satunya ini tadi banjir gitu ya. Yang membuang sampah sembarangan siapa? Tapi semuanya yang ada di daerah itu merasakan dampaknya dari banjir kayak gitu. Jadi dari sini kita bisa ambil hikmah di Quran surat Ar-Rum ayat 41 bahwa ya karena kerusakan di darat dan di laut itu disebabkan oleh perbuatan manusia dan Allah menimpakan ujian itu gitu ya. Jadi apa? Agar manusia itu, kenapa Allah menimpakan ujian itu? Agar manusia itu bisa berubah sebenarnya ya. Tahu kalau membuang sampah sembarangan itu bisa mengakibatkan banjir. Nah, maka apa? Ya harapannya itu sebenarnya diubah gitu ya, agar tidak melakukan perbuatan yang sama gitu. Nah, untuk yang kedua, karena kita tahu bahwa perbuatan yang ada di sekitar kejadian yang bencana yang terjadi di sekitar kita itu karena perbuatan manusia, dan kita nanti akhirnya bisa merasakan dampak dari bencana itu, maka apa yang harus kita lakukan? Kalau ada orang, nah ini penting ya, kita melihat ada orang yang melakukan kerusakan, sebisa mungkin kita ikut menasehatinya. Agar apa? Agar tidak mengulanginya lagi, agar tidak terjadi bencana yang tidak kita harapkan. Nah, kalau untuk kita sebagai pelajar, maka apa contohnya? Ya kalau kita melihat ada teman kita yang membuang sampah tidak pada tempatnya, ya ditegur, dinasehati. Nah, itu yang penting ya. Ojo dinengke wae malah kowe melu-melu gitu ya. Kemarin ada bungkus kalpa. Snacknya kalpa. Ada yang buang sembarangan gitu. Kamu nggak negur, malah kamu ikut-ikutan. Si Kai yang buangnya sampah sembarangan, aku ya rapopo. Tidak seperti itu. Yang tadi membuang sampah sembarangan harusnya kita tegur. Ono tempat sampah loh, ambil, dimasukkan ke tempatnya kayak gitu. Jangan malah kamu ikut-ikutan. Itu ya. Jadi pentingnya kalau ada yang melakukan kerusakan, kita bisa menasehati. Dengan catatan menasehatinya dengan kata-kata atau kalimat yang baik gitu ya. Oke. Karena yang namanya menasihati itu juga harus dengan cara yang baik juga gitu ya. Kalau tujuannya baik untuk menasihati, caranya juga yang baik. Jangan malah getak-getak yo. Misalnya kok, Alvin, guys, kok tempat sampah? Wah, kira-kira Alfinya yang membuang sampah sembarangan itu kira-kira mau memungut lalu memasukkan ke tempat sampah enggak? Bisa jadi enggak gitu. Bisa jadi malah tambah marah-marah ya Alfinya ya kayak gitu. Jadi yang mengingatkannya, menasehatinya dengan cara yang baik gitu.
Mas Alvin yang ganteng. Ya. Tuh sampahmu minta tolong dimasukkan di tempat sampah. Terima kasih. Nah, itu kan pasti akan lebih menyenangkan ya didengar gitu ya. Sehingga apa yang kita tegur, yang kita nasihati akan melakukan yang apa kita minta kayak gitu ya. Jangan malah dengan teriak-teriak, "Woi." Ih, mas-mas sih senengane, "Woi." Malah diketak-ketak. Itu ya, jadi menasehati jika ada teman kita yang melakukan hal-hal yang tidak baik ya itu ya, ini berhubungannya tidak baiknya dengan merusak lingkungan. Contohnya yang paling kecil itu adalah itu tadi ya, jika melihat teman-teman kita yang membuang sampah belum pada tempatnya, nah silahkan bisa diingatkan dengan catatan dengan kalimat yang baik dan sopan. Oke, mungkin itu saja. Untuk selanjutnya nanti kita akan melihat video, lalu akan kita bahas ya tugas PDR hari ini yang di halaman 4. Oke, mungkin itu saja dari Bu Sari. Langsung selanjutnya ke Pak Arifin, monggo. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan untuk saya dari Bu Sari ya. Cek suara Pak Arifin sudah cukup jelas belum? Jelas. Alhamdulillah. Oke, nanti kalau Pak Arifin tanya, kalian jawab ya biar lebih interaktif. Baik, Pak Arifin buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah atau kehidupan kita yang lebih baik lagi. Baik, tadi sudah dijelaskan sama Bu Sari berkaitan dengan Quran surat Al-Baqarah dan Quran surat Ar-Rum. Ya, ternyata di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan tentang apa tujuan Allah menciptakan bumi ini, kemudian juga berkaitan dengan kerusakan alam. Nah, Pak Arifin tanya, kalau Al-Quran itu adalah ucapan atau firman-Nya siapa? Allah. Firman-Nya Allah. Berarti Allah itu siapanya kita toh? Tuhan. Tuhan. Berarti kalau ucapan atau firman-Nya dari Allah, dari Tuhan kita itu benar atau tidak? Benar. Benar ya. Nah, jadi kita harus meyakini bahwa yang ada di Quran itu semuanya benar, termasuk yang ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 29 yang telah dijelaskan sama Bu Sari tadi, dan juga Quran surat Ar-Rum ayat 41 tadi. Nah, itu adalah benar. Kita harus meyakini bahwa bumi ini memang diciptakan untuk kita. Nah, dan juga kerusakan-kerusakan ini adalah ulah manusia. Kemudian, oke, Pak Arifin tanya, selain alam yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita, itu apalagi karunia yang diberikan kepada kita? Nikmat. Karunia Allah yang diberikan kepada kita selain alam itu apalagi? Nikmat. Apa? Selain alam. Ada yang bisa menjawab? Apa? Nikmat bukan. Apa? Nikmat? Ya, karunia dari Allah yang diberikan kepada kita selain alam apa? Yang kalian rasakan itu apa tuh? Kehidupan. Apa? Coba diulang. Kehidupan. Oh, kehidupan, nikmat kehidupan ya, nikmat bisa hidup. Hidup itu berarti bisa bernafas, bisa bergerak, bisa makan, gitu ya, bisa bersosial. Itu adalah nikmat. Selain itu apa lagi? Sehat.
Kalau nikmat kehidupan itu sama. Semua makhluk hidup itu mungkin sama. Antara manusia, hewan, tumbuhan itu juga sama-sama makhluk hidup mungkin diberikan nikmat hidup yang sama. Apalagi selain itu. Mungkin nikmat yang Sehat. membuat manusia itu istimewa. Apa? Hah? Apa? Nikmat? Nikmat iman. Nikmat iman, ya benar. Nikmat iman itu adalah nikmat yang luar biasa sekali karena tidak semua manusia itu diberikan nikmat iman. Dengan kita beriman, maka kemungkinan kita akan masuk surga. Amin. Ya. Nah, selain nikmat iman apa? Kalau nikmat iman kan mungkin manusia itu ada yang beriman, ada yang enggak. Yang membedakan manusia dengan hewan apa? Manusia memiliki Pikiran. ya, memiliki akal, memiliki pikiran. Dengan akal dan pikiran tadi, kita bisa mengelola bumi, mengelola alam ini yang telah Allah karuniakan kepada kita untuk kebutuhan manusia dengan maksimal. Nah, ternyata manusia ini, manusia secara umum itu terbagi menjadi dua. Ada yang manusia mengelola alam ini dengan baik, dengan tujuan kebaikan. Ada yang memanfaatkan pikiran, akalnya untuk merusak alam. Ya, contohnya membakar hutan, dan lain sebagainya. Nah, kalian pengen yang merusak alam atau yang menjaga alam? Halo? Menjaga. Ya, alhamdulillah semuanya pengen menjaga alam. Maka dari itu, kita harus membiasakan diri untuk berbuat baik. Ya, entah itu dengan diri kita sendiri, dengan orang lain, atau dengan alam. Nah, coba sebutkan satu contoh, ya beberapa contoh lah, yang sudah kalian lakukan untuk menjaga alam ini. Contohnya apa? Sama di depannya. Membuang sampah di tempatnya, apalagi? Merawat lingkungan. Merawat lingkungan, ya merawat lingkungannya gimana? Yang Dalam tanaman. Oke. Merawat lingkungan, menjaga lingkungan. Nah, anak-anak, ada satu hal sepele yang bisa kalian lakukan, tapi dampaknya luar biasa, yaitu adalah menghemat listrik. Nah, menghemat listrik itu akan memiliki dampak yang sangat luar biasa bagi diri kita sendiri dan juga alam. Ya, kalau kita boros listrik, nanti juga dampak kerusakannya juga akan besar sekali. Nah, Pak Arifin tampilkan video penjelasan seperti berikut ini. Coba kalian simak. Oke. Nah, sudah kelihatan belum? Belum. Udah. Sudah ya? Oke. Apa-apa. Saya buka itu. Listrik merupakan energi yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Tahukah kamu, penggunaan listrik di Indonesia didominasi oleh pabrik, perkantoran, dan rumah sakit. Penggunaan listrik, jika penggunaannya berlebihan, akan menimbulkan dampak yang sangat buruk bagi kehidupan kita sehari-hari.
dampak yang ditimbulkan jika penggunaan listrik secara berlebih antara lain Indonesia akan mengalami kegelapan, naiknya suhu global yang menyebabkan perubahan seperti naiknya permukaan air laut, meningkatnya intensitas fenomena cuaca ekstrim, cadangan listrik berkurang, dan pengeluaran biaya semakin membesar. Adapun cara sederhana menghemat energi listrik, mencabut peralatan yang tidak digunakan dari stok kotak, hemat pemakaian lampu dengan mematikan lampu pada siang hari, dan matikan TV jika tidak ditonton. Oke, yang berikutnya sudah kelihatan belum gambar laki-laki yang menggunakan kacamata? Udah. Hanya kecil ya, Pak. Oke, coba lihat. Kamu terbangun di pagi hari dan astaga, udah siang nih. Bisa terlambat ke sekolah. Dengan buru-buru kamu ke kamar mandi dan bersiap-siap. Tanpa disadari TV masih nyala semalaman. Lampu kamar belum dimatiin dan komputer masih hidup. Kebiasaan kayak gitu ternyata bukan kebiasaan yang baik loh. Secara tidak langsung penggunaan listrik yang berlebihan bakal Pak. Kenapa? Putus-putus. Oh, putus-putus. Ini mungkin sinyal ya. Coba Pak Arifin ulang ya. Ini mungkin ini sinyalnya. Ya. Kamu terbangun di pagi hari dan astaga, udah siang nih. Bisa terlambat ke sekolah. Dengan buru-buru kamu ke kamar mandi dan bersiap-siap. Tanpa disadari TV masih nyala semalaman. Lampu kamar belum dimatiin dan komputer masih hidup. Ayo, siapa yang suka kayak gitu? Kebiasaan kayak gitu ternyata bukan kebiasaan yang baik loh. Karena secara nggak langsung penggunaan listrik yang berlebihan bakal ngaruh sama pemanasan global. Kenapa bisa gitu ya? Oke, gini. Pemanasan global itu fenomena meningkatnya suhu bumi yang disebabkan sama gas rumah kaca. Sebenarnya gas rumah kaca yang nyelimutin bumi ini berfungsi banget buat nangkap panas matahari biar suhu bumi jadi hangat. Kalau nggak ada gas rumah kaca, suhu bumi bisa nyampe minus 18 derajat Celcius. Dan bumi pun jadi beku. Masalahnya saat gas rumah kaca ini makin tebal, makin banyak juga panas yang terperangkap di atmosfer. Akhirnya suhu bumi pun meningkat. Fenomena ini disebut efek rumah kaca. Dampaknya kerasa banget buat kehidupan manusia dan lingkungan. Kayak perubahan iklim yang bikin cuaca makin gak nentu, mencairnya es di kutub, hingga bencana alam yang makin sering terjadi. Nah loh, jadi apa dong hubungannya penggunaan listrik sama pemanasan global? Salah satu gas rumah kaca yang nyebabin pemanasan global adalah karbon dioksida dari pembakaran minyak bumi dan batu bara. Kayak dari kendaraan bermotor, aktivitas industri, dan pembangkit listrik tenaga uap. Sejak 1990, udah terjadi peningkatan sebesar 43% gas rumah kaca. Dan sekitar 80%-nya adalah gas karbon dioksida. Sampai tahun 2018, konsentrasi karbon dioksida di angkasa terus naik seperti
gambar ini. Di Indonesia sendiri, salah satu penyumbang gas karbon dioksida terbanyak adalah PLTU. Pembangkit listrik yang pakai bahan bakar batu bara ini nyumbangin pasokan listrik paling banyak. PLTU nyumbang sekitar 49,67% dari total kapasitas nasional, yaitu 70.900 megawatt. Sungguh angka yang tidak sedikit, bukan? Jadi, kalau makin banyak orang yang boros pas pakai listrik, makin banyak juga permintaan pasokan listrik. Yang artinya makin banyak juga pembakaran batu bara yang dibutuhin. Yang artinya juga makin banyak sumbangan gas karbon dioksida ke angkasa. Maka dari itu, bijak dalam menggunakan listrik jadi salah satu langkah kecil buat ngurangin pemanasan global. Kamu bisa mulai dengan matiin semua alat elektronik yang nggak digunain kalau mau tidur. Kayak TV, komputer, sama lampu-lampu ruangan. Ngelakuin hal kecil kayak gitu aja udah bisa banget berkontribusi buat ngurangin pemanasan global. Jadi, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifin loncengnya biar gak ketinggalan video terbaru dari Paham Wi-Fi. Terima kasih dan mari ketahui hal baru setiap hari. Ya, oke, anak-anak, tadi kita sudah melihat video, ternyata dampak kalau kita boros listrik itu sangat besar sekali, terutama dampak kerusakan untuk bumi ini. Salah satunya kita mungkin sering mengalami pemadaman listrik bergilir. Nah, itu kan karena kalau kita boros listrik, ternyata cadangan listrik yang dimiliki oleh PLN itu tidak cukup, sehingga harus ada beberapa daerah yang dimatikan listriknya. Tuh, kalian pengen listriknya hidup terus atau ada pemadaman listrik? Pengen listriknya hidup terus ya. Maka dari itu kalau kalian pengen listriknya hidup terus, kita semua gunakan listrik secukupnya. Jangan boros agar cadangan listrik yang dimiliki PLN itu cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik seluruh masyarakat yang ada di Indonesia ini. Gitu. Nah, sekarang langsung aja kita kerjakan soal yang ada di modul halaman 4. Silakan dibuka modul dan buku tulis, kemudian alat tulisnya, pulpen dan juga tip X disiapkan. Ya. Karena nanti kalian untuk menjawab soal yang ada di halaman 4 itu sepertinya tidak cukup kalau di modul, maka dari itu silahkan ditulis di buku tulis kalian saja. Oke, sudah siap belum? Sudah. Belum, Pak. Belum. Belum, Mbak, belum. Udah, Pak. Udah. Belum. Udah. Belum. Udah. Bentar. Oke. Oh, ini. Ya, yang halaman 4 bagian atas. Disimak modulnya masing-masing atau di layar kalian sudah Oke, sudah terlihat belum? Udah. Udah, Oh ya. Pak. Ya, ayo kita kerjakan bersama-sama. Dari video yang kalian lihat tadi, sama menurut pemikiran kalian, apa manfaat dari hemat listrik? Mengurangi pemanasan Listrik global. menjadi murah. Mengurangi pemanasan global, apalagi? Tersedianya pasokan listrik yang cukup untuk kita.
Ya, tersedia pasokan listrik yang cukup untuk kita sehingga tidak terjadi apa? Tidak terjadi apa? Pemadaman listrik bergilir. Nah, tidak terjadi pemadaman listrik bergilir. Apalagi? Menghemat sumber energi. Menghemat sumber energi, ya. Apa? Apalagi? Ada yang tahu? Biar uangnya nggak habis. Biar uangnya tidak habis. Benar sekali, luar biasa. Nah, ini. Jadi yang kalian sebutkan tadi benar semua. Nih. Yang pertama, dampak yang kita rasakan, dampak langsungnya adalah menghemat uang. Nah, mungkin kalau kalian belum begitu memikirkan, tapi kedua orang tua kalian yang mencari uang ini yang merasakan dampak apabila kita menghemat listrik, yaitu menghemat uang. Nah, uang yang kita hemat bisa kita gunakan untuk yang lainnya, untuk memenuhi kebutuhan kita, atau untuk sedekah, untuk wakaf, dan lain sebagainya. Untuk membantu sesama yang membutuhkan. Oke, selanjutnya tersedianya pasokan listrik yang cukup untuk kita. Nah, sehingga tidak terjadi pemadaman bergilir. Karena tadi kalau kita boros listrik, otomatis cadangan listriknya juga semakin menipis dan memungkinkan untuk terjadi pemadaman listrik bergilir. Nah, tuh. Kemudian yang C adalah menjaga bumi dari kerusakan efek rumah kaca yang membuat cuaca ekstrim di bumi. Nah, kalau kita menghemat listrik, otomatis kita akan menjaga lingkungan alam yang ada di bumi ini sehingga kerusakan efek rumah kaca ini akan dapat teratasi dan tidak terjadi cuaca ekstrim di bumi. Nah, silahkan kalian bisa menuliskan jawabannya di buku tulis. Boleh ditambahkan dengan jawabannya sendiri. Ya, menghemat energi. Sudah belum? Belum. Oke, sudah ya. Kita lanjutkan ke nomor 2. Ya, nomor 2. Apa saja dampak dari perilaku masyarakat yang boros listrik? Dampaknya apa? Ada yang bisa menyebutkan? Coba. Terjadi pemanasan global. Pemanasan global, apalagi? Perilaku boros listrik apa? Dampaknya. Pemanasan global, apalagi? Cadangan sumber daya energi akan habis. Ya, benar sekali. Nah, jadi cadangan energi listriknya juga akan habis, akan menipis. Bahkan kalau memang benar-benar habis, bisa saja nanti di kehidupan kita itu tidak ada listrik. Nah, kayak zaman dulu nggak ada listrik karena cadangan listriknya itu habis. Apalagi?
Tadi Mbak Fidila yang menyebutkan. Mungkin ada teman-teman yang lainnya atau Mbak Fidila lagi yang menyebutkan jawabannya. Dampaknya apa? Harusnya dampaknya nggak cuma 2 ini, banyak ini. Terjadi pemanasan global, cadangan energi listriknya habis. Terjadi pemadaman bergilir. Ya, akibat dari cadangan listrik habis akan menyebabkan pemadaman listrik bergilir. Nah, apalagi? Oke. Nah ini, kalau Pak Arifin merangkum sekitar 4. Nah, ini hampir sama yang disebutkan Mbak Fidela tadi. Ini yang Pak Arifin rangkum, kalian bisa menulis dengan bahasa kalian sendiri, tidak harus plek persis dengan kalimatnya Pak Arifin. Siapa tahu mau dibuat kalimat yang lebih simpel, jelas, simpel tapi jelas. Nah, jadi dampak dari perilaku masyarakat boros listrik itu yang pertama adalah pemborosan energi listrik dapat menyebabkan kemungkinan cuaca ekstrim di suatu wilayah tertentu. Cuaca ekstrim ini terjadi karena terjadinya pemanasan global. Nah, akibat dari efek rumah kaca tadi, sehingga kita bisa mengalami cuaca ekstrim yang suatu ketika panas sekali, sehingga air-air jadi kering, sumur-sumur kekeringan. Nah, suatu ketika hujan terus, tidak berhenti-berhenti sampai menyebabkan banjir. Nah, itu salah satu dari efek buruk rumah kaca. Itu penyebabnya dari kita, salah satunya adalah boros listrik. Nah, kemudian cadangan listrik untuk generasi yang akan datang semakin berkurang, sehingga dapat menimbulkan kondisi darurat listrik. Nah, mungkin sekarang kita mengalami enak-enak aja, listrik banyak, energi sumber daya alam melimpah banyak sekali. Tapi kalau kita berperilaku boros, siapa tahu di kehidupan mungkin puluhan tahun yang akan datang, anak cucu kita tidak mendapatkan energi karena sudah habis sehingga tidak mendapatkan listrik. Nah, kembali ke zaman purba dulu. Nah, nggak ada listrik, kehidupan susah gitu. Maka dari itu kita yang sekarang ini sudah mendapatkan kenikmatan harus kita rawat dengan baik. Karena Allah menciptakan manusia untuk menjadi khalifah di bumi ini, dibekali akal, sehingga manusia dapat bijak dalam mengendalikan atau mengelola alam ini. Jangan menjadi orang-orang atau manusia yang buruk. Orang-orang yang buruk adalah orang-orang yang merusak alam menggunakan pikirannya. Kemudian yang berikutnya terjadi pemadaman bergilir, ya kayak yang dijelaskan Mbak Fidila tadi. Yang diputuskan secara sepihak sebagai habis tinggal sedikit, maka dari pemerintah akan memutuskan daerah mana yang akan dihentikan pasokan listriknya dan daerah mana yang akan masih dilanjut listriknya. Nah, nanti juga akan kerepotan bagi daerah-daerah yang tidak memiliki listrik, itu akan menjadi keburukan. Kemudian ada lagi, yaitu pengeluaran semakin membengkak karena tagihan yang meningkat. Jadi kalau kalian boros listrik, kalian orang tua kalian nanti tagihan listriknya jadi semakin banyak. Nah, biaya listriknya jadi semakin banyak. Tuh. Silakan ditulis
Kalau macan ketrok atau W100. Sudah belum? Ya. Screenshot Oh. aja ya. Sudah ya? Oke, kita lanjutkan ke yang nomor 3. Menjaga kelestarian alam merupakan kewajiban manusia atas perannya sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi. Nah, coba kalian tuliskan dan lengkapi tabel di bawah ini. Nah, jenis kerusakan yang ada di bumi ini kan ada banyak sekali. Tadi di modul ada contohnya banjir ya. Nah, ini usaha kita untuk memperbaiki. Mungkin bukan hanya memperbaiki, tapi mencegah juga ya. Kalau memperbaiki kan sudah rusak baru kita perbaiki, tapi ini mencegah juga. Nah, kalau banjir itu kita upayanya apa biar bisa mencegah banjir? Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak buang sampah sembarangan. Nah, apalagi masih banyak usaha yang harus kita lakukan. Tabel apa gimana, Pak? Kenapa? Bikin tabel nggak? Coba diulang. Kurang jelas ya. Adanya di buku paket. Bikin tabel enggak, Pak? Oh iya. Kalau di modul kalian sepertinya tetap tidak cukup, jadi tetap buat tabel di buku tulis kalian. Tidak harus dibuat tabel garis-garis, cukup dikasih nomor 1, titik, terus banjir, yuk sama dengan, nah sama dengannya itu usahanya kalian. Nah, kalau misal tidak siap dengan penggaris, bisa dibuat cukup dengan tulisan 1, titik, kemudian banjir, terus sama dengan. Nah, nanti jawabannya itu setelah sama dengan tadi. Kalau memungkinkan buat tabel ya lebih bagus. Apalagi upaya untuk mencegah terjadinya banjir? Sering membersihkan saluran air. Sering membersihkan saluran air. Nah, benar sekali. Ada lagi? Tidak menebang pohon sembarangan, Pak. Tidak menebang pohon sembarangan. Ya, benar. Oke. Oke. Reboisasi apa? Oh. Nah, ini Pak Arifin sudah merangkum upaya untuk mencegah terjadinya banjir. Nanti bisa kalian tambahin sendiri-sendiri. Yang pertama itu menanam pohon. Nah, kita juga menanam pohon. Kemudian tidak menebangnya secara sembarangan. Boleh menebang pohon, tapi kita harus pilih, tebang pilih ya. Nama usahanya adalah tebang pilih. Pohon-pohon yang sudah tua kita tebangin. Pohon-pohon yang kira-kira hidupnya masih lama, masih kuat kalau kena hujan, tidak roboh, nah kita biarkan saja. Karena pohon itu dapat menyerap air dan meminimalkan terjadinya banjir. Kemudian membersihkan saluran air. Nah, tadi yang menjawab Mbak Fidel atau bukan ya? Itu benar. Kita membersihkan saluran air, ada selokan. Termasuk kalau di kampung kalian ada sungai atau kali yang sudah dangkal, sudah banyak sampah-sampah, ya kalian bersihkan juga. Gitu. Kemudian tidak membuang sampah sembarangan. Nah, tidak membuang sampah sembarangan. Kalau perlu sampah itu dibuat
barang yang lebih bermanfaat atau didaur ulang. Sampah plastik dibuat jadi pot, dan ada namanya reuse, yaitu menggunakan barang kembali. Kalian sudah memiliki kantong plastik misalnya, ya udah ke warung itu membawa kantong plastik itu lagi untuk membawa barang-barang belanjaan. Tidak perlu meminta lagi. Ya, gunakan lagi barang-barang itu yang masih bisa terpakai agar sampahnya itu tidak semakin banyak. Oke. Nah, selanjutnya kerusakan tanah longsor. Kira-kira upaya apa kita untuk mencegah tanah longsor? Reboisasi. Reboisasi, ya. Reboisasi itu artinya apa, Mbak? Atau yang Menanam lainnya, Mas? menanam pohon. Menanam pohon. Di mana? Le menanam? Di gunung. Di gunung. Ya, jadi reboisasi itu adalah menanam pohon kembali di area yang dulunya itu sudah ada pohon-pohon atau sudah ada hutan, sudah ada kebun-kebun, sudah ada pegunungan, sudah ada pohon-pohonnya. Ya, reboisasi. Tapi kalau penghijauan, bedakan reboisasi dengan penghijauan. Kalau penghijauan itu di daerah yang sebelumnya tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada pohon-pohonan, nah ditanamin pohon-pohonan. Itulah bedanya. Kalau reboisasi itu dulunya sudah ada tumbuhan, terus suatu ketika gundul, terus ditanamin lagi. Itu adalah reboisasi. Tapi kalau penghijauan adalah daerah yang dulunya itu tidak ada tumbuhan atau tumbuhannya cuma sedikit, itu ditanamin pohon-pohonan yang lebih banyak. Bedanya di situ. Selain reboisasi atau penghijauan, apalagi upaya mencegah longsor? Tidak menebang pohon di sekitar lereng. Ya, tidak menebang pohon di sekitar lereng karena akan terjadi longsor. Nah, ini. Nah, yang pertama, upaya untuk mencegah terjadinya tanah longsor adalah membuat terasering atau sengkedan. Terus menanam pohon di daerah lereng-lereng atau reboisasi tadi. Atau penghijauan juga bisa. Kemudian tidak menebang pohon sembarangan. Boleh menebang pohon, tapi harus tebang pilih tadi. Yang tua-tua kita tebangin. Yang masih muda atau yang masih kecil, baru mau tumbuh, ya kita biarkan saja. Membuat terasering atau sengkedan. Kalian tahu nggak terasering atau sengkedan itu? Enggak ya. Terasering atau sengkedan itu tak carikan gambarnya. Terasering atau sengkedan itu di bagian lereng-lereng gunung yang membentuk kayak tangga itu loh. Oh, Unda-undaan. Ya, kalian tahu, mungkin Pak. pernah melihat tapi nggak tahu aja. Tak carikan gambarnya coba. Lah. Kayak gini. Mama. Nah, ini loh. Udah kelihatan gambarnya, anak-anak? Oh, Ya, ini adalah ya sengkedan atau terasering ya, dibuat unda-undaan agar tidak mudah longsor. Itu ya. ya. Oke. Sekarang kita bahas lagi.
Sekarang kebakaran hutan. Nah, tadi juga sudah disinggung sama Bu Sari. Yo, kira-kira upaya apa untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan? Apa? Tidak membuang puntung rokok sembarangan, Pak. Tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apalagi? Bakar sembarangan. Tidak membakar sampah sembarangan. Ya, tidak membakar sampah sembarangan. Terus apa lagi? Jika sudah selesai membakar sampah, memastikan api benar-benar mati. Ya, memastikan api benar-benar mati. Benar sekali. Nah, tidak sembarangan membakar sampah. Lakukan patroli di daerah atau di area yang rawan kebakaran. Terus, pastikan api benar-benar mati. Tidak membuang puntung rokok. Nah, tidak membuang puntung rokok sembarangan. Ini pada dasarnya kita tidak usah merokok ya. Pada dasarnya tidak usah merokok. Sebenarnya tadi itu yang bagian puntung rokok itu tidak Pak Arif masukkan karena semuanya Pak Arif harap tidak ada yang merokok. Tapi ini sebagai penjelasan aja, penjelasan upaya untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan. Yang jelas kita jangan memainkan api sembarangan di daerah yang rawan kebakaran. Nah, bisa di hutan, bisa di rumah, di manapun itu. Karena kalau terjadi kebakaran hutan itu nanti akan berdampak pada polusi udara. Nah, polusi udara itu juga salah satu kerusakan udara. Tadi sudah dijelaskan sama Bu Sari, kerusakan di udara ada menipisnya atau bolong-bolongnya lapisan ozon, sama tambahan kebakaran hutan itu berdampak pada membuat polusi udara. Nah, polusi udara itu juga termasuk kerusakan udara. Karena dengan adanya polusi udara tadi menyebabkan asap di mana-mana sehingga penerbangan mungkin sulit dilakukan, kita sulit bernafas, penglihatan kita juga sulit. Nah, terus banyak penyakit yang muncul itu juga salah satu dari kerusakan udara. Udara yang kita hirup harusnya segar menjadi kotor karena ada asap. Apa? Oke, sudah belum? Sudah. Nah, kerusakan yang keempat itu adalah pemanasan global. Pemanasan global ini kan berdampak sangat buruk bagi kehidupan manusia, bahkan merusak bumi ya. Buminya jadi rusak. Akan menciptakan cuaca ekstrim. Nah, kalau cuaca ekstrim nanti membuat kondisi manusia itu sulit untuk bertahan hidup. Nah, salah satu cara mencegah
pemanasan global adalah menghemat listrik seperti yang kita lihat di video tadi. Kemudian menggunakan energi alternatif. Kita gunakan energi alternatif agar ramah lingkungan sehingga lingkungan ini tidak rusak. Kemudian mengurangi penggunaan BBM atau bahan bakar minyak. Seperti yang di video tadi, kalau kita menggunakan batu bara, minyak bumi itu akan membuat polusi. Polusi tadi akan merusak lapisan di langit, termasuk menyebabkan efek rumah kaca. Gas rumah kacanya tadi menebal, sehingga panas bumi itu akan cuman beredar di bumi, dan bumi itu menjadi panas sekali. Sulit keluar, panas buminya sulit keluar, karena terhalang oleh gas rumah kaca tadi. Ya, silakan ditulis. Kemudian, pemanasan global juga berakibat pada es-es yang ada di kutub itu akan mencair, sehingga permukaan air itu juga akan meningkat. Yang tadinya es, karena kena panas menjadi mencair. Kalau volume airnya bertambah, maka daratan juga akan tenggelam. Kalau daratan tenggelam, maka manusia tidak memiliki tempat untuk hidup lagi. Itu dampak yang paling buruknya di situ. Oke, kemudian yang nomor 5 adalah kelangkaan air bersih. Nah, kalau kita ini juga jenis kerusakan. Kalau kita sering boros, tidak bijak dalam mengelola alam ini, menggunakan pikiran kita, akal kita untuk keburukan. Nah, salah satunya adalah kelangkaan air bersih. Airnya banyak, tapi yang bersih, yang bisa kita minum, kita gunakan untuk masak, itu sedikit sekali. Karena kita boros. Nah, salah satu cara untuk mencegah kelangkaan air bersih adalah kita menanam pohon. Karena dengan adanya kita menanam pohon, maka air-air tanah itu akan tertampung di area pohon. Tidak langsung terserap ke dalam tanah dan mengalir ke sungai atau ke laut. Tapi tertampung dulu di area-area tanaman atau di pohon tadi. Kalau kita membuat sumur di area situ kan nanti bisa keluar airnya. Nah, kemudian kita juga tidak boleh menebang pohon secara sembarangan. Kita harus menebang pohon dengan tebang pilih. Yang tua kita tebang, yang masih kemungkinan hidupnya panjang itu kita biarkan. Yang berikutnya juga kita tidak boleh boros air. Kalau kita mencuci, mandi, dan lain sebagainya itu gunakan secukupnya saja. Matikan keran dan lain sebagainya. Terus tidak membuang sampah sembarangan juga. Kalau kita membuang sampah sembarangan, sampahnya di sungai, sampahnya di selokan-selokan, maka akan mengotori sumber air. Air yang akan terserap di dalam tanah itu akan air yang kotor-kotor, sehingga nanti yang masuk ke sumur kita, ke pam kita juga akan kotor. Nah, baik anak-anak, silakan ini tulis. Kalau ada jawaban sendiri boleh ditambahkan. Sudah selesai nulisnya belum ya? Seperti sudah semua ya. Kalau begitu saya lanjutkan aja. Oke, nanti kalau yang kurang paham bisa melihat video rekamannya aja. Baik, itu anak-anak penjelasan dari Pak Arifin berkaitan dengan manfaat, akibat, dan kerusakan-kerusakan dari ulah manusia yang boros. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada, Pak. Ada? Ini difoto nggak, Pak? Oh ya, jawabannya tetap difoto, dikirimkan ke Bapak Ibu guru wali kelas. Jangan sampai sudah mengerjakan tapi malah
tidak dikumpulkan atau tidak difoto. Oke, ada pertanyaan dari Mbak Nuha atau siapa ya ini? Pak, kalau kolam renang itu termasuk boros air tidak? Jawabannya adalah tidak, karena kolam renang itu digunakan untuk kebaikan. Yang dimaksud boros itu adalah menghambur-hamburkan barang, benda, atau energi tanpa ada manfaatnya. Nah, kalau tidak ada manfaatnya itu namanya boros. Tapi kalau memanfaatkan keperluan kebaikan manusia itu tidak apa-apa. Jadi kolam renang itu enggak masalah, enggak apa-apa. Dengan adanya kolam renang kan kita bisa olahraga, bisa menjadi lebih terampil, siapa tahu menjadi atlet dan lain sebagainya. Yang jelas olahraga untuk kesehatan tubuh, latih keterampilan kita. Oke, ada pertanyaan Pak, kalau sudah dikirim tadi, apakah yang ini harus dikirim juga? Kalau tadi banyak yang salah, ini dibenarkan dan dikirim ulang. Tapi kalau tadi sudah benar semua, sudah nyerempet-nyerempet, sudah sesuai intinya, tidak perlu dikirim ulang. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kapan selesainya, Pak? Ya, ini kalau sudah selesai bertanya, Pak Arifin juga akhiri. Oke, sudah ya. Nah, kalau sudah tidak ada yang bertanya, semuanya semoga paham, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, dan kita semua bisa memanfaatkan akal kita dari karunia Allah untuk kebaikan. Dan kita menjadi orang-orang yang beruntung. Nah, baik. Mungkin itu saja dari saya. Langsung saya tutup atau saya kembalikan ke Bu Sari ya? Langsung ditutup aja nggak apa-apa, Pak. Baik, kalau gitu. Sekali sebelum ditutup, coba ada satu anak yang menyebutkan kesimpulan hari ini. Kita belajar tentang apa? Alam. Tentang alam. Tentang apa? Alam. Alam, Pak. Alam, Pak. Untuk menjaga alam. Yang pertama, dengan Bu Sari tadi kita belajar tentang apa? Kegunaan alam. Kegunaan alam. Ya, tadi itu namanya tadabur ya. Tadabur Quran surat Al-Baqarah ayat 2 dan Ar-Rum ayat 41. Yang intinya kita itu menjadi khalifah menjaga bumi ini dan jangan merusaknya. Oke. Kemudian kita belajar apa lagi? Dampak atau akibat dari boros listrik. Nah, terus kita juga belajar tentang manfaat hemat listrik, terus berbagai macam kerusakan dan cara mencegahnya. Oke, itu ya. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari Pak Arifin dan Bu Sari. Cukup sekian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan baca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillah. Oke, selamat beraktivitas dan jangan lupa bantu kedua orang tua kalian. Ya. Nah, silakan boleh keluar dari Zoom ini. diusir.